Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan ya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati selaku Master of Ceremony yang akan membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat malam hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Zoom webinar online series kedua, AOS Sistem dan Kaderisasi dengan tema webinar yakni Rahasia Korporasi Membangun Kader Perusahaan. Nah, setelah sebelumnya kita telah mengadakan webinar seri 1 nih, yang membahas mengenai rahasia korporasi membangun sistem perusahaan. Kali ini kita udah sampai di series kedua dari webinar ini. Buat Bapak Ibu yang dan teman-teman semuanya yang penasaran tentang apa aja sih yang kita bahas di webinar series pertama, bisa langsung mengunjungi channel YouTube Kava Consulting dan bisa langsung menonton record webinar seri 1 karena pembahasannya sangat menarik dan juga insightful ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu penyelenggara webinar pada malam hari ini. Penyelenggara webinar pada malam hari ini adalah Kava Consulting yang berkolaborasi dengan Asa Consulting. Kava Consulting merupakan jasa konsultasi dan training serta program pengembangan potensi diri berdasarkan international best practice dan konsep yang telah dikonversi ke dalam konsep dan prinsip syariah dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis saat ini. Sedangkan Asa Consulting merupakan konsultan manajemen bisnis yang fokus pada sistem dan kaderisasi perusahaan. Asa Consulting juga memberikan jasa untuk merancang sistem perusahaan dari vision hingga sistem training for trainer menggunakan metode Aligning Organization System atau AOS. Nah, Kava Consulting dan juga Asa Consulting ini selalu berusaha untuk menyediakan berbagai event berupa webinar, pelatihan maupun sertifikasi yang orientasinya itu lebih ke sisi praktis nih, Bapak Ibu. Nah, jadi kami, Kava Consulting dan juga ASO Consulting berusaha agar pelatihan yang kami berikan dapat dirasakan langsung manfaatnya dan dapat diimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oh iya, Bapak Ibu perlu diingat bahwa webinar ini mengusung konsep webinar series yang terdiri dari 3 series, di mana kita sudah melaksanakan webinar series 1 pada minggu lalu, dan saat ini kita melaksanakan webinar series 2, dan untuk minggu depan, yaitu tanggal 7 Desember 2023, akan ada webinar series ketiga yang pembahasannya itu tidak kalah menarik juga nih Bapak Ibu. Uh, dan juga call to action atau rangkaian akhir dari acara ini adalah nantinya akan diadakan workshop eksklusif offline yang akan diselenggarakan di Kota Bogor, di mana workshop tersebut masih membahas mengenai AOS. Mungkin bisa ditampilkan posternya. Baik, jadi workshop offline ini masih membahas mengenai AOS atau Aligning Organization System dan mengusung tema acara yaitu mudah bikin bisnis autopilot. Wah, sangat menarik bukan Bapak Ibu? Nah, secara nih siapa sih yang nggak mau bisnisnya itu tetap berjalan lancar, tetapi yang punya bisnis tuh masih bisa jalan-jalan atau santai-santai di rumah. Makanya jangan sampai kelewatan untuk mengikuti workshop ini ya Bapak Ibu, karena benefit yang akan didapatkan juga menarik banget, diantaranya bisa mendapatkan eksklusif modul, konsultasi bisnis gratis, sertifikat resmi, dan lain-lain, serta tentunya bisa menjalin relasi dan juga koneksi dengan para pebisnis atau pengusaha hebat lainnya. Nah, untuk informasi lebih detailnya mengenai workshop ini, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya Bapak Ibu. Baik,
Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib yang harus Bapak Ibu lakukan atau taati pada webinar pada malam hari ini, yaitu Bapak Ibu diharapkan partisipasi aktifnya selama webinar ini berlangsung, dan jika terdapat kendala di tengah-tengah webinar berlangsung, dapat mengkomunikasikannya kepada tim kami melalui room chat Zoom. Dan Bapak Ibu juga diharapkan untuk selalu menyalakan kameranya agar kita bisa lihat nih wajah-wajah semangat Bapak Ibu pada malam hari ini. Dan juga dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung, kecuali saat diminta. Nah, nantinya kami akan membuka sesi tanya-jawab, di mana Bapak Ibu saat itu baru bisa raise hand, dan juga kami akan mempersilahkan untuk mengaktifkan fitur mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya, izinkan saya juga untuk terlebih dahulu memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Pramudi Ringga MBA, yang biasa dipanggil Bapak Ringga. Boleh ditampilkan CV-nya, operator? Oke, Bapak Ringga merupakan seorang entrepreneur, di mana beliau juga sekaligus sebagai owner dari Asa Consulting di bawah naungan PT Arion Sinergi Akselerasi, dan juga owner dari Ring Capital. Dan beliau juga berpengalaman di bidang corporate business management sebagai konsultan, dan juga achievement yang Bapak Ringga ini diantaranya yaitu National Third Place Wirausaha Muda Berprestasi Kemenpora tahun 2017, National Finalist Food Startup Indonesia Backcraft tahun 2016, National Best Sales Performance dari Axio Intel Marketing Award tahun 2009, dan juga National Gold Medal dari Gemastik Dikti tahun 2008. Oke, sangat luar biasa ya pembicara kita pada malam hari ini. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita undang langsung Bapak Pramudi Ringga MBA. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah bergabung? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya udah jelas? Sangat jelas Bapak. Apa kabar Bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini Bapak? Insya Allah sudah siap. Baik, kalau begitu tanpa menunggu lama lagi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pagi ya. Semangatnya tetap pagi pun ini udah malam ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang gimana sih cara membangun sistem dan kaderisasi pakai standar korporasi. Nah, kalau kemarin udah terima materi semua ya. Yang kemarin udah terima materi semua belum? Kita coba nge-review karena khusus hari ini, nah beruntung nih yang masuk hari ini Belum. kita akan praktek. Oh, belum? Ya, nanti silakan. Cuman yang belum ini kemarin udah ikut apa belum? Ya. Kalau udah ikut silakan japri panitia untuk dapat Belum. materi kemarin. Wah, ya kalau belum dimaklumi ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, boleh minta ke panitia ya materi untuk pertemuan pertama kemarin. Karena pertemuan pertama kemarin merupakan fondasi untuk kita masuk ke pertemuan yang kedua. Jadi ini benar-benar nyambung. Nah, lebih kurang 45 menit ke depan saya akan praktek langsung dengan tema membangun leadership dengan standar korporasi. Kalau kemarin kita udah paham logiknya ya, bangun korporasi itu step by step-nya kayak gimana. Dan insya Allah dari fakta-fakta yang kita sampaikan kemarin itu sebenarnya masuk akal, ya kan? Nomor satu, kita harus selalu keep positive thinking, ya kan? Luruskan niat dan keep positive thinking, gitu. Yang kedua, siap jadi teladan, gitu kan? Nah, yang ketiga, memahami technical versus managerial. Dan sekarang saya akan membahas
spesifik tentang leadership. Tuh, karena ini tema yang cukup asik untuk dibahas gitu. Kenapa ada orang bisa bangun tim dan kenapa ada orang kesulitan membangun tim. Nah, ini kita praktek langsung ya. Tolong perhatian jangan di apa namanya? eh jangan ngurusin hal lain dulu ya. Coba fokus untuk 15 menit ke depan kita praktek langsung cara bangun tim yang fit dengan kita. Nah, kemarin saya sudah sempat sampaikan sebuah teknik namanya 30 second interview. Interview 30 detik, 30 second interview. Nah, saya minta tolong semua wajib wajib menjawab ya. Cuma jawabnya di chat. Ini kan kita di Zoom ada fitur chat ya. Nah, oke, di sini ada fitur chat. Saya minta tolong di sini ada 44 orang gitu kan. Ini kira-kira panitia ada 4 orang. Yang 40 orang saya minta tolong tulis jawabannya ya. Tulis jawabannya. Oke, sudah siap ya? Tarik nafas bentar. Nah, ini namanya 30 second interview. Apa itu 30 second interview? Teknik untuk memahami karakter orang hanya dalam waktu 30 detik. Oh, keren banget ini. Teknik untuk memahami karakter orang hanya dalam waktu 30 detik. Jadi dalam waktu 30 detik, seketika kita bisa mutusin join or not. Nah, cuma 30 detik, join or not. Nah, oke, sudah siap semua ya? Oh, nambah 1 orang ya, ada 45 partisipan. Nah, sudah siap semua ya tadi? Aturan mainnya yang pertama jawabannya ditulis di fitur chat Zoom, wajib ya. Supaya nanti saya bisa baca. Kalau saya nggak bisa baca, saya nggak bisa analisis. Jadi ini kita praktek langsung ya. Wajib jawabannya ditulis di fitur chat Zoom. Semua pasti sudah tahu ya. Itu kan di eh, ada apa namanya? Ada option klik more, kemudian ada klik chat. Nah, silakan nanti ketik di situ. Oke, waktunya 30 detik. Ini saya buka timer. Bentar. Saya buka timer waktunya 30 detik. Oke. Waktunya cuma 30 detik. Nah, saya cuma mengulang pertanyaan 2 kali. Ingat, saya hanya mengulang pertanyaan sebanyak 2 kali. Nah, tugas teman-teman adalah menuliskan jawabannya di fitur chat. Waktunya 30 detik. Oke, pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Saya hanya mengulang 2 kali. Pertanyaannya, deskripsikan sifat Anda dalam 3 kata. Apa, apa, apa. Saya ulangi sekali lagi. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Apa, apa, apa. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. 25 detik, 20 detik, 15 detik, 10 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Time out. TikTok. Oke. Nah, ya deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Oke ya, nggak apa-apa. Pun ini udah lebih 30 detik, tolong diisi ya. Tolong diisi. Nanti saya cerita, kenapa 30 detik? Itu penting banget. Oke, silakan diisi. Baru 18 ini yang jawab ya. Mana yang lain? 22 orang mana kok nggak jawab ini? Baru 19 ya. Saya tunggu ya. Saya tunggu sampai lengkap. Nanti kita bedah. Saya tunggu sampai lengkap. Oke, yang lain mana? Baru 19. Baru 19. Tuh. Baru 20. Oke, nggak apa-apa. Memang jawab ini nggak gampang. Ya, jawab ini ternyata nggak gampang. Oke, silakan diisi dulu, diisi dulu.
Oke, 22. Yuk, nanti kalau sampai 30 baru saya bedah. Yuk, kurang 8 lagi, silakan. Kurang 8 lagi, silakan dilanjutkan. Kurang 8 orang. Oke, pertanyaannya simpel ya. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata dan waktunya hanya 30 detik. Wah, kok belum nambah ini? Baru 22. Oke, saya kasih waktu. Ya, 15 detik lagi. 23, oke, kurang 7. Oke, yang udah join, ikut Zoom ini, tolong ditulis biar kita bisa bedah gitu. Kalau nggak bisa bedah, sayang nih ya. Ini pertemuan, ini materi mahal. Gus. Oke, 24, ini materi mahal banget. Dan ini nggak ada di kuliah. Ini materi nggak ada di kampus. Ini materi best practice langsung dari praktisi. 24, yuk kurang 6 lagi. Mana ini? Oke, ya. Yang mau lanjut silakan tetap diisi ya. Saya coba bedah dulu ya. Jadi saya mau cerita. Silakan dicatat materinya karena materinya ini nggak ada handout-nya ya. Pertemuan hari ini nggak ada handout-nya. Jadi silakan dicatat, silakan ditulis gitu. Kalau mau lihat rekaman juga bisa. Cuman akan lebih powerful ketika kita tuliskan materinya. Jadi tadi saya ulangi ya, temanya kita tentang leadership ya. Leadership ini spesifiknya cara membangun tim yang fit dengan diri kita selaku business owner atau selaku pimpinan, bangun tim yang fit dengan diri kita. Nah, teknik yang pertama ada namanya 30 second interview. Menanyakan karakter seseorang hanya dalam waktu 30 detik. Kenapa 30 detik? Nah, kenapa 30 detik? Jadi 30 detik itu menjadi parameter sebenarnya apakah kita paham diri kita atau tidak. Oke, catat itu. Makin cepat kita jawab, nggak sampai 30 detik, kita udah bisa jawab. Yang ngetik-ngetik di awal tadi, kalau nggak salah cuman belasan orang ya, mungkin 10-an orang. Itu berarti mereka sudah paham diri mereka sendiri. Ya tinggal dilihat aja urutannya dari atas. Berarti mereka sudah paham diri mereka sendiri. Makin lama, berarti kita memang punya isu. Nah, di sini kita punya isu untuk memahami diri kita sendiri. Karena kita sendiri ternyata bingung. Nah, mungkin bisa dirasakan ya. Kita sendiri bingung dengan diri kita. Memahami diri kita ini nggak gampang loh. Kalau kita nggak paham dengan diri kita, wajar kita susah ngatur orang. Tapi kalau kita paham dengan diri kita, biasanya kita jadi punya kemudahan mengatur orang lain. Karena kita udah tahu style kita kayak gimana. Tapi kalau kita belum tahu style kita kayak gimana, kita belum paham karakter diri kita kesulitan mendeskripsikan diri kita dalam 3 kata, wajar. Kita kadang kesulitan ngatur orang. Nah, itu poinnya. Ya nggak apa-apa. Ini hal penting yang kita pahami ya. Semakin kita paham diri kita, semakin mudah kita ngatur orang. Oke, itu poin pertama, tentang deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Poin yang kedua, oke, saya buka chat ya. Kita baca dari atas. Firmansyah, mudah beradaptasi, sabar, pantang menyerah. Oke, ini tiga-tiganya positif semua. Ya, jadi ini bagus, aman. Nah, Viv, oke, ini contoh menarik ya kita bahas. Viv, humoris, pemikir, dan malas. Nah, saran untuk Viv, khusus kata malasnya coba diubah jadi kata yang positif. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang sifatnya negatif terhadap diri kita. Oke, ini jadi catatan khusus ya. Berlaku untuk seluruh teman-teman yang ikut forum di Zoom sesi kedua ini. Tolong biasakan memandang diri kita harus wajib positif semua. Nggak boleh ada negatifnya. Nah, silakan nanti Viv rekonstruksi alam bawah sadar Anda untuk menuliskan ulang, deskripsikan
Viv dalam 3 kata. Misalnya humoris, pemikir, malas itu diubah jadi kata positif apa ya? Misalnya berhati-hati ya, contoh aja kayak gitu. Kemudian lanjut, itu saran buat Viv, gitu kan. El Suhati, berani, optimis, kreatif. Oke, aman, positif semua. Nala Jati, keras kepala, pendengar, satir. Oke, untuk keras kepalanya coba dicari padan kata yang konotasinya positif. Untuk satir juga sama, coba dicari padan kata yang konotasinya adalah positif, gitu kan. Lanjut, Dewi Wijayanti. Wah, ini di apa ini nih? Dikasih ikon positif sendiri nih ya. Optimis, humoris, baik. Oke, aman. Widasari Ayu, jujur, antusias, respect. Oke, aman. Fitria, ramah, optimis, positive thinking. Oke, aman. Utin Agus, ramah, mau belajar, semangat. Oke, aman. Falasifah, integritas, ramah, melayani. Aman. Saya langsung bacakan teksnya aja ya. Spiritual, proaktif, teliti, aman. Baik hati, sabar, tekad, aman. Jujur, ramah, sopan, aman. Perfeksionis, overthinking, inovatif. Oke, overthinkingnya diperbaiki. Gitu. Overthinkingnya diperbaiki. Terus lanjut, sangat berdaging. Oh ya, baik, ramah, agresif. Oke, aman. Oke, bentar, agresif. Oke, agresif itu konotasinya positif apa negatif ya? Nah, ini saya yang belum tahu nih. Kira-kira agresif itu konotasinya positif atau negatif? Kalau itu dikonotasikan positif, bisa jadi, atau mungkin coba dicari ya padan kata yang konotasinya itu lebih ke positif gitu. Soalnya kalau agresif versi saya nih, kayaknya masih agak konotasinya ke negatif. Lanjut, perfeksionis, jujur, inovatif. Oke, deskripsikan Anda dalam 3 kata. Oke, Viv ada revisi. Humoris, pemikir, berhati-hati ya. Contoh seperti itu boleh ya. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Nah, ini penting ya. Kenapa? Ini jadi parameter untuk kita cari orang, cari tim yang fit dengan karakter kita. Jadi contoh, oke ini ada 50 orang sekarang, ada berapa orang yang bergabung ya? Ya, untuk orang yang baru bergabung, tadi ada sebuah pertanyaan ya yang harus dijawab dalam waktu 30 detik. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Kemudian tuliskan di grup ya, tuliskan di chat ya, fitur chat Zoom. Nah, kenapa kita harus bisa mendeskripsikan? Karena ini parameter untuk kita rekrut tim. Nah, ceritanya gitu. Saya ambil contoh satu, contoh. Ini tadi yang coba saya cek bentar. Oh, ini di atas ada yang kelewatan beda. Humoris, kreatif, inovatif, aman. Optimis, pantang menyerah, planner, aman. Pembelajar sistematis, mau mengakui kesalahan, aman. Bermanfaat, bahagia, target, aman. Baik sopan, humoris, aman. Jujur, cerdas, peduli, aman. Semangat, kreatif, pantang menyerah, aman. Terus optimis, baik, pemalu. Ya, malu sebenarnya bagus sih, gitu. Mungkin ada konotasi lain bisa dicari padan katanya. Tanggung jawab, semangat, teliti, inovatif, perancang. Oke, saya minta 3. Ini cukup banyak, tapi it's okay lah. Gitu. Saya cerdas, optimis, semangat. Oke, keren banget ini. Mudah beradaptasi, sabar, pantang menyerah. Oke. Nah, saya balik ke Viv ya. Izin ya, Viv. Ini saya jadikan contoh. Humoris, pemikir, berhati-hati. Nah, maka ketika cari tim, contoh ini Viv, Viv posisi cari tim. Itu kan, rekrutmen. Saat interview, kita bisa pakai teknik ini. Coba dong jelasin diri kamu dalam 3 kata. Apa. Oke, kita tunggu sampai dia bisa jawab. Nah, minimal kita itu cari ya 2 kesamaan. Contoh di Viv, humoris, pemikir, berhati-hati. Gitu. Nah, minimal orang itu nyebut sama-sama ada istilah pemukirnya dan berhati-hati. Nah, sehingga kita nanti mudah untuk klik dengan orang yang join dengan kita.
Coba bayangin ya, ini bayangin. Karakternya Viv ini humoris, pemikir, berhati-hati. Tiba-tiba ada orang masuk, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Pertama, oke, sebut aja namanya Fulan gitu ya. Coba Fulan, deskripsikan diri kamu dalam 3 kata. Kemudian si Fulan menjawab nih, oke, pertama, saya ini orangnya sangat serius, gitu kan. 2, saya ini raja tega. 3, saya ini ceroboh. Ya, jadi tadi dia nyebutin serius, 2 raja tega, 3 ceroboh. Serius berlawanan dengan Viv, ya kan? Kalau orang ini sampai diterima, pasti Viv tekanan batin karena ini karyawannya serius terus. 2, ya kan? Oh, karakternya raja tega. Nah, untuk Viv bisa jadi ini bikin sakit hati. Dikit-dikit Viv mikir gitu kan. Wah, kok ini karyawan bikin makan hati gitu kan. Yang ketiga, ternyata dia karakternya sembrono gitu. Padahal Viv ini tipikal orang yang berhati-hati. Nah, maka pun kita dalam kondisi kepepet banget cari tim, posisi butuh banget cari tim, saran saya jangan diterima. Nah, gitu. Jadi nyari orang itu parameternya 3, ya. Jadi pelajaran yang pertama ya tentang leadership itu tadi kita harus bisa membaca karakter orang. Salah satu tekniknya adalah deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Oke, ingat dulu ya. Jadi kita harus bisa membaca karakter orang. Salah satu tekniknya, karena kan kita nggak pakai psikotes nih, pun itu seandainya kalian bisa, itu akan jauh lebih bagus ya. Cuman kalau memang nggak ada, belum mampu atau belum bisa pakai psikotes, nah kita harus mampu namanya membaca karakter orang, khususnya karakter calon karyawan, gitu. Kenapa? Gitu. Nah, poin yang kedua, kita menilai orang itu dari 3 aspek. Nah, catat. Kita menilai orang, poin yang kedua nih ya, tentang leadership. Kita menilai orang itu dari 3 aspek. Yang pertama adalah attitude. Pertama apa? Attitude. Yang kedua adalah skill. Kedua adalah skill. Dan yang ketiga adalah knowledge. Nah, disingkat ASK, ASK, bertanya ya. Jadi biasakan tanya 3 hal ini. Attitude, skill, knowledge. Nah, yang menarik, nomor satunya tuh huruf apa? A, attitude. Kenapa yang ditulis attitude? Nah, ini perhatikan. Walaupun ada orang skillnya bagus banget, ya, attitude-nya, sorry, knowledge-nya bagus banget, attitude-nya minus, attitude-nya nggak cocok sama kita. Contoh kayak si Fulan tadi. Deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Saya sangat kaku, saya raja tega, saya sembrono. Nah, pun dia itu alumni Masterchef, ya kan? Pengetahuannya tinggi, diajak ngobrol apapun bisa sambung. Attitude-nya nggak masuk, fix jangan diterima. Fix jangan diterima. Kenapa? Nanti kita burn out. Apa itu burn out? Kebakaran, kecapean, lemah, letih, lesu. Capek cuman buat ngomong. Ya, capek cuman buat nyamain frekuensi. Karena culture-nya nggak sama. Ibarat dengerin radio, kita dengerinnya 99,2. Si Fulan tadi, yang karakternya berbeda dengan kita, ya dia suka dengerinnya 109,2. Kita ngasih instruksi ke Jakarta, dia jalannya ke Surabaya. Nggak nyambung. Nah, ini sebuah kesalahan yang banyak dilakukan oleh teman-teman di level UMKM. Kenapa? Yang penting mau kerja. Nah, itu salahnya. Kalau yang penting mau kerja, jangan-jangan karakter dia adalah karakter yang toksik, racun, menyebabkan toksik di dalam organisasi kita, ngeracunin organisasi kita, menyebabkan organisasi kita jadi nggak nyaman, akhirnya nggak perform, akhirnya kita selaku pimpinan, kita selaku business owner
Capek apa? Beres-beres internal. Nah, ini poin yang menarik di leadership. Hindari capek beres-beres internal. Dikarenakan tim kita tidak fit dengan karakter kita. Oke, jadi tema kita adalah leadership, gimana cara membangun tim yang fit dengan diri kita selaku pimpinan atau business owner. Nomor satu adalah kemampuan membaca karakter orang lain. Caranya gimana? Deskripsikan dalam 3 kata. Bisa kita pakai untuk karyawan, bisa juga kita pakai untuk calon mitra kita, gitu kan. Kira-kira ini satu frekuensi nggak sama kita? Kalau beda frekuensi, jangan dipaksakan. Kalau kita nggak nyaman, jadi partneran itu pakai hati. Nggak cuman pakai logika. Oh, nanti kalau kerjasama, kita akan ekspansi, ya kan? Kita akan buka 50 cabang, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ternyata konflik terus, gara-gara apa? Karakternya nggak sesuai. Itu akan menguras energi. Mungkin teman-teman ada yang sudah merasakan situasi seperti ini. Capek gitu kan. Ngomong terus sama mitra kita gara-gara beda frekuensi. So, ingat tadi, leadership nomor satu, bisa baca orang. Yang kedua, nah, cara bacanya menggunakan ASK. Attitude, Skill, dan Knowledge. Attitude, Skill, dan Knowledge. Skill itu nomor 2, knowledge itu nomor 3. Nomor satunya apa? Attitude. Kalau attitude-nya nggak masuk, jangan dipaksa. Oke, ini 2 hal udah jelas ya, udah clear ya. Termasuk tadi nomor 1, nggak cuma baca orang, baca diri kita juga harus jelas ya. Tadi kan ada koreksi untuk teman-teman yang menuliskan diri, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata, ada kata yang sifatnya negatif, konotasinya negatif, di switch, diubah jadi positif. Kita susun ulang mindset kita ya. Kita susun ulang hati kita. Nah, sekarang tips yang ketiga. Ini soalnya tipsnya agak banyak nih. Kalau ngomong leadership, poin yang ketiga nggak bisa dihindari, pasti kita harus siap jadi. Oke, oke, ini silakan tulis lagi di chat ya. Kalau pengen tim kita perform, nah ini yang kemarin udah ikut sesi 1 ya, saya udah sempat sebutkan clue-nya. Kalau pengen tim kita perform, nah satu-satunya jalan, ingat ini satu-satunya jalan, tidak bisa dihindari, kita harus siap jadi. Nah, kita harus siap jadi apa? Oke, silakan sambil saya tunggu di chat ya. Penolong, contoh, panutan, leader, teladan, pekerja, teladan. Oke. Ya. Panutan atau contoh? Ya, sebagian jawabannya udah benar ya. Jadi, kalau kita pengen tim kita perform, nggak bisa dihindari ya. Kita harus siap jadi contoh atau panutan atau teladan. Ya, kita harus siap levelnya jadi apa? Jadi teladan atau bahasa kerennya adalah role model. Role model siapa? Role model tim kita. Ya siapa lagi kalau bukan tim kita? Ya, ini tolong masukkan ke alam bawah sadar kita. Ya, logika kita masuk, hati kita masuk. Nggak bisa dihindari. Kalau kita pengen perform, kita harus bisa ngasih contoh kita perform. Kita pengen tim kita disiplin. Kita harus bisa kasih contoh, ngasih disiplin. Kita pengen tim kita menghasilkan produk yang bagus. Atau service excellence. Bisa senyum 5 jari. Nah, di 5 jari kayak gini kan. Gitu. Itu standar hotel, senyum 5 jari. Gitu. Nah, maka kita sendiri harus bisa jadi contoh senyum 5 jari. Walaupun saya sendiri ngakuin senyum 5 jari kayak gini, kesannya sinis ya gitu. Tapi minimal kan kita bisa jadi contoh kan gitu.
Senyum 5 jari kayak gimana? Oke, ini kadang banyak yang berpikir bahwa bangun tim itu bisa di-backup oleh konsultan, bisa didatangkan trainer, bisa didatangkan motivator. Sebenarnya konsultan, trainer, motivator atau coach ya, yang paling efektif adalah business owner-nya sendiri. Trust me, it works. Yang paling efektif adalah business owner-nya sendiri. Dengan catatan business owner-nya memang bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan teladan. Jangan sampai kita jadi business owner bisanya jarkoni. Apa itu jarkoni? Iso ngajari, ora iso ngelakoni. Kita nyuruh tim kita masuk jam 8. Kitanya masuknya jam 10. Wassalam. Itu jam 8 sampai jam 10 tim kita nggak mungkin produktif. Nggak mungkin disiplin. Pasti deadline meleset terus. Jangan sampai kita jadi pimpinan itu NATO. No action, talk only. Ya kan? Bisanya cuma nyuruh, ayo kejar target penjualan kalian gimana sih kerjanya nggak beres. Nah, nggak bakal efektif. Kenapa nggak efektif? Karena kita nggak bisa ngasih contoh. No action, talk only. Atau bahasa Jawanya omong tok gitu kan. Lambe tok. Nah, itu. Bahasanya kayak gitu. Oke, diresapi dulu ya. Jadi tadi nomor satu adalah kita bisa membaca diri kita dan membaca orang lain. Yang kedua adalah attitude, skill, dan knowledge. Yang ketiga adalah siap untuk jadi teladan. Oke, pertanyaannya coba kita jawab dalam diri kita masing-masing. Siap nggak sih kita jadi teladan tim kita? Apakah benar kita siap jadi teladan? Makanya jadi pimpinan itu memang nggak gampang. Kita dituntut untuk bisa jadi contoh. Minimal kalau tim kita kecil ya udah kita siap jadi contoh tim kecil kita. Apalagi timnya sampai besar gitu kan. Apalagi suatu saat masuk orang-orang baru yang mereka sudah punya pengalaman. Nah, mereka pasti nyontoh kita. Pasti itu. Oke. Yang keempat. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini memang saya ulang-ulang biar eh, bisa kita andapkan ya. Kita benar-benar paham ya. Tadi bisa membaca ya, membaca diri kita sama membaca orang ya. Tadi udah pakai toolsnya 30 second interview, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Ya, kita cari yang minimal dua persamaan dengan kita. Kemudian yang kedua adalah ask, ya kan? Bertanya. Bertanya apa? Attitude, skill, dan knowledge. Yang ketiga, kita harus siap jadi teladan. Kita siap jadi role model. Role model siapa? Tim kita. Yang keempat. Nah, bicara tentang leadership. Jadi, kemarin ada materi, ya di materi kan masih ingat ya, ada istilah jago kandang sama kandang jago. Ada istilah jago kandang sama kandang jago. Jago kandang itu berarti yang jagoan cuman bisnis ownernya aja. Jago kandang itu. Yang jago siapa? Bisnis ownernya aja. Yang sering ikut workshop siapa? Bisnis ownernya aja. Yang sering ikut pelatihan siapa? Bisnis ownernya aja. Itu jago kandang. Kalau ada masalah, yang nanganin siapa? Bisnis ownernya aja. Nah, jadinya kayak gitu. Beda dengan kandang jago. Kalau bisnis owner aja, jago kandang, itu kan bisnis ownernya individual skill. Tapi kalau kandang jago, ini dibalik. Ya kan? Kandang jago itu berarti sebuah kandang, di mana di kandang itu banyak jagoan-jagoan. Berarti yang jago bukan cuma bisnis ownernya aja, tapi hampir seluruh karyawan itu jagoan.
Pertanyaannya, bagaimana cara kita ya mengubah, bagaimana cara kita mengubah dari individual skill ke organization skill. Nah, ini yang poin keempat, saya kasih rumus, ya, tolong dicatat ya. Saya kasih rumus membangun organisasi. Tolong dicatat. Jadi, oke, saya share screen aja. Nah, saya share screen dulu. Oke, cek dulu kelihatan nggak ini? Layarnya udah berubah. Masih Panitia? loading, Kak. Oh, masih loading. Oke. Oke. Minta bantuan peserta lain ada yang udah kelihatan layarnya? Belum. Ya, saya tunggu 1 menit bentar. Kalau nggak kelihatan ya izin saya jelaskan lisan. Oke, sepertinya tidak ada tanda-tanda. Ya, nggak apa-apa. Saya jelasin lisan ya. Oke, jadi gini. Rumus organisasi itu ada standarisasinya. Yang pertama, kita itu kan pimpinan tertinggi. Anggap kita visioner ya, selaku pimpinan tertinggi. Ya, maka kita seperti imamnya nih. Di bawah kita itu maksimal 4 orang. Berarti istilahnya ring 1 berapa? Ring 1 4 orang. 4 orang ini bebas. Jadi coba bikin ya, ini tulis nama kita misalnya Ringga. Nanti ada si A, si B, si C, si D. Nah, gitu. Di bawah maksimal kita 4 orang. Bebas. Mungkin 1 finance, 1 marketing, 1 operation, 1 HR, human resources. Itu boleh. Atau yang 1 megang unit bisnis, apa misalnya, resto. Yang 2 unit bisnis sembako, yang 3 unit bisnis retail, yang 4 unit bisnis gudang. Nah, itu boleh juga. Prinsip ada berapa? Ada 4. Ring 1. Ring 1 sama dengan 4 orang. Nah, ring 1 ini kita selaku pimpinan yang harus istiqomah, konsisten melakukan tarbiyah. Ngader. Sampai kita tahu pasangannya siapa, nama anaknya siapa, rumahnya di mana, ya kan? Dia dibesarkan di keluarga dengan karakter seperti apa, kebutuhannya apa, itu kita harus benar-benar tahu ring 1 kita. Oke, jadi leader ya, pimpinan tertinggi ya. Saya ngomong jangan leader ya. Pimpinan tertinggi, saya tulis imam gitu aja ya. Di bawah imamnya ada empat kader. Ring 1. Nah, lanjut di bawahnya ring 1 ada namanya ring 2. Ring 2 itu jumlahnya 40. Ring 2 jumlahnya 40. Bisa jadi ring 1A megang 10 orang. Ring 1B cuma megang 5 orang. Ring 1C megang 15 orang. Ring 1D megang 10 orang. Bukan berarti si A, si B, si C, si D pokok rata 10 orang semua. Enggak kayak gitu. Beda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dan di bisnis, masih ingat ya, kan kita pakai 4 pilar kan. Finance, marketing, operation, HR. Nah, biasanya paling gemuk itu orang operation. Biasanya. Habis itu orang marketing. Ya kan. Nah, untuk
Fine sama HR itu nggak terlalu banyak. Oke, itu ring 2. Ring 3-nya, di bawah ring 2, ada 400 orang. Ring 4-nya, ada 4.000 orang. Ring 5-nya, ada 12.000 orang. Jadi tugas kita adalah bentuk ring 1 4 orang, nanti ring 1 4 orang itu bentuk ring 2 40 orang. Ring 2 40 orang bentuk ring 3 400 orang, ring 3 400 orang bentuk ring 4 4.000 orang, dan 4.000 orang ring 4 ini bentuk ring 5 12.000 orang. Kalau di Islam ini ada hadisnya juga, bahkan pasukan yang berjumlah 12.000 orang tidak akan terkalahkan. Wajar korporasi itu besar-besar, karyawannya 12.000 ke atas, bos. Memang nanti kita juga harus paham ya, bahwasanya tidak semua ya punya kapasitas untuk membangun tim sampai 12.000 orang. Tidak semua punya kapasitas membangun tim sampai 12.000 orang. Kenapa? Karena rezeki kita udah diatur. Mungkin ada yang bisnisnya 51 orang yang hadir malam ini ya. Ada yang bisnisnya 4 orang, itu kan karyawannya. Ada yang karyawannya sampai 40 orang. Ada yang karyawan sampai 400 orang. Mungkin akan ada yang sampai 4.000 orang. Bisa jadi. Atau bahkan ada yang sampai 12.000 orang. Bisa jadi. Cuman urutannya gitu ya. Bangun tim itu, nah kita bangun ring 1. Ring 1 beres, ring satunya yang bangun ring 2. Bukan kita. Ini yang banyak terjadi kesalahan. Business owner akhirnya bimbing staff, contoh ya, dia udah punya leader, ya leadernya dilewatin, business owner bimbing staff terus gitu. Akhirnya leadernya atau koordinatornya nggak berfungsi, cuman ada di struktur tapi tidak berfungsi. Kenapa? Sering diloncatin sama business owner. Makanya di organisasi itu, contoh aja nih, kita punya supervisor. Masih ingat ya materi sesi 1 ya? Staff, koordinator, supervisor, manager. Anggap aja kita manajer nih ya. Kita punya supervisor, bawahnya supervisor ada koordinator, bawahnya koordinator ada staff. Suatu ketika kita datang pagi hari melihat staff kita kerjanya nggak beres, maka apa yang kita lakukan? Di foto. Yang kita lakukan apa? Di foto, bukan ditegur langsung. Nah, di foto, lalu yang kita tegur adalah supervisornya. Supaya apa? Supervisornya negur koordinatornya. Supaya apa? Koordinatornya negur staffnya. Jadi yang negur staff itu adalah atasannya langsung. Dengan demikian, struktur organisasi kita ada staff, koordinator, supervisor, sampai manajer. Nah, koordinator supervisor ini berjalan, berfungsi. Soalnya kalau kita potong kompas, manajer langsung ke staff, nanti supervisor koordinator kita ini nggak berfungsi. Akhirnya dampaknya adalah ketika ada masalah di lapangan, yang dihubungi adalah manajernya, bukan koordinatornya. Tapi langsung loncat ke manajer. Itu yang menyebabkan capek juga. Oke, saya ulangi sebelum masuk yang kelima. Jadi tadi yang pertama harus bisa membaca ya, membaca diri kita dan orang lain, tadi pakai tekniknya 30 second interview. Yang kedua adalah, nah, menilai seseorang itu bukan dari fisiknya aja, bukan dari apa yang diomongin, gitu kan, bukan dari banyak-banyakan sisi, tapi kita lihat dari attitude, skill, dan knowledge-nya. Dan yang paling prioritas adalah attitude-nya. Yang ketiga, masih ngomong leadership nih, kita harus siap jadi teladan. Kalau pengen karyawan kita bagus, kalau pengen tim kita bagus, tidak bisa dihindari. The one and only way adalah kita jadi role model. Role model siapa? Tim kita. Selesai. Yang keempat, nah, suatu saat kita bangun organisasi, ataupun kita udah punya organisasi, biasakan bangun ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, sampai ring 5.
Kalau ada masalah di ring 5, bukan kita yang turun langsung. Panggil ring 1 kita. Biar ring 1 kita beresin ring 2 beresin ring 3, baru ring 3 beresin ring 4 beresin ring 5. Oke, udah dapat 4 materi, lumayan nih, ya. Dan ini bisa dipraktekkan langsung gitu. Membaca diri sendiri dan orang lain bisa dipraktekkan. Attitude, skill, knowledge bisa dipraktekkan. Teladan bisa dipraktekkan. Rumus organisasi bisa langsung dipraktekkan. Yang kelima, masih tentang leadership, ya. Bedakan antara bertelur dan menetas, ya. Jadi yang kelima ini judulnya adalah bertelur atau menetas. Nah, judulnya itu ya, bertelur atau menetas. Membaca, ASK, teladan, rumus organisasi, bertelur dan menetas. Nah, yang kelima bertelur dan menetas. Bertelur atau menetas, sorry, saya ralat. Maksudnya apa nih? Jadi ibaratkan kita ayam, ayam itu kan kerjanya bikin telur, ya kan? Cuman ini ada dua opsi nih. Bisa jadi cuman jadi telur aja, berakhir di dapur, jadi omelet, atau menghasilkan telur, telurnya bisa menetas. Nah, itu dikembalikan ke niat kita. Niat kita membangun organisasi. Seberapa kuat kita mau bangun organisasi. Bertelur atau menetas. Kalau bertelur, contoh misalnya gini. Ada pembicara, kerjanya bikin workshop terus. Alumni banyak nggak? Banyak. Wah, alumninya udah ribuan. Pertanyaannya, alumninya jadi nggak? Nah, kalau nggak jadi, berarti tidak menetas. Atau ada sekolah, ya kan? Wah, ini alumninya banyak. Pertanyaannya alumni banyak itu jadi nggak? Kalau nggak jadi berarti nggak menetas. Cuman bertelur aja, bikin workshop, ya kan? Datangin murid. Atau ini kita ngomong webinar, ya. Webinar ini kalau mindsetnya bertelur, yang penting pesertanya ada banyak. Beda kalau mindsetnya menetas. Kita harus memastikan materi yang kita sampaikan itu bisa dijalankan. Atau opsi yang kedua, materi yang kita sampaikan itu bisa mengubah pola pikir jadi jauh lebih baik. Nah, jadi kalau mau bisnis kita bagus, ubah mindset kita menjadi menetas. Siapa yang menetas? Ring 1 kita. Karena ring 1 kita nanti memastikan ring 2-nya juga menetas. Ring 2 memastikan ring 3-nya juga menetas. Ring 3 memastikan ring 4-nya juga menetas. Ring 4 memastikan ring 5-nya juga menetas. Bertelur dan menetas. Ini filosofi kaderisasi ala ayam. Nah, ala ayam. Ya, teorinya apa nih? Chicken leadership gitu. Ya, bikin siapa saya sendiri. Ya. Jadi kalau kita cuma bisa bertelur, dampaknya apa? Ya udah, cuman tim kita nanti transaksional. Tapi kalau kita mindsetnya menetas, berarti kan kita harus memahami tim kita dengan sangat utuh. Oke, jadi tadi ada 5 materi yang sudah saya sampaikan. Ini kita perbanyak tanya jawab ya, karena leadership ini barang goib, sesuatu yang tak kasat mata gitu. Sementara itu, silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Izin saya mereview sedikit ya, berarti rahasia untuk membangun kader ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu harus bisa membaca diri sendiri dan juga orang lain melalui teknik 3 second interview. Yang kedua yaitu menilai orang dari 3 aspek, yaitu attitude, skill, dan juga knowledge. Yang ketiga yaitu jika ingin tim kita perform, kita sebagai business owner juga harus siap menjadi role model atau teladan bagi tim kita. Nah, yang keempat juga membangun kader melalui ring.
Dan juga yang kelima dapat membedakan bertelur atau menetas. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut nih mengenai membangun kader ini bisa langsung disampaikan kepada Bapak Ringga, bisa langsung raise hand dan juga di-on-kan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Boleh raise hand dan juga on microphone ya, biar kita juga bisa interaksinya lebih hidup gitu di Zoom ini. Yang tidak terkendala sinyal bisa langsung on cam dan juga on mic. Oke, ini di grup udah ada yang ngechat ya. Iya, Pak. Oh, Mbak Eka, saya ralat tadi yang pertama namanya 30 second, bukan 3 second, 30 Oh iya, second. Ya, 30 sudah. second. Oh, maaf Ya, Bapak. Iya, nggak iya. apa-apa. Ini dari Anggun ya, Anggunia. Bagaimana cara sederhana dalam interview untuk mengetahui attitude seseorang? Oke, mengetahui attitude seseorang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan dia sehari-hari. Nah, jadi interview itu nggak langsung tanya pengalaman kerja, itu pertanyaan paling belakang. Kalau normatifnya kan, coba dong deskripsikan eh, diri Anda, kan orang cerita gitu kan. Terus kita tanya, pertanyaan keduanya, sekarang aktivitasnya ngapain aja, gitu kan. Oh, saya sekarang masih kerja. Oh, kalau pulang kerja biasanya ngapain, gitu kan. Oh, saya ngelakuin ini. Oh, kalau weekend ngapain? Nah, itu kita tanya di situ. Aktivitasnya sehari-hari, ingat ya, gitu. Oh, bangun tidur jam berapa? Itu kan termasuk aktivitas sehari-hari kan. Yang kedua, kita tanya tentang keluarganya. Udah menikah apa belum? Kalau udah menikah, pasangannya kerja di mana? Ya kan? Aktivitasnya apa? Itu. Orang tuanya ada di mana? Terakhir hubungin orang tua kapan? Nah, kita ngecek dia itu orang baik apa enggak. Sesimpel itu. Jadi yang pertama adalah kita pahami aktivitas hariannya. Yang kedua kita pahami aktivitas keluarganya. Dan mohon maaf, ini untuk informasi saja ya, informasi. Mohon maaf kalau ada yang kejadiannya serupa gitu. Termasuk mendeteksi, mohon maaf, kalau ternyata broken home. Kalau saya agak hati-hati dengan kandidat yang broken home. Kenapa? Broken home itu kalau dia nggak bisa menyelesaikan dalam dirinya, dia nanti buang sampah di kantor. Kecenderungannya gitu. Tapi kalau dia sudah berdamai, bisa menerima takdir hidupnya, mungkin bisa kita terima. Tapi kalau nggak, hati-hati. Itu malah nanti kadang racun, broken home. Broken home bukan berarti urusan anak sama orang tua ya. Broken home itu bisa pasangan suami istri loh. Ternyata di rumah bermasalah. Itu harus, makanya yang kita cek itu, tahu fenomena gunung es kan? Interview ini kan cuma bisa ngelihat yang atas, yang di dalam ini kan nggak tahu, yang di bawah permukaan laut itu kan nggak tahu. Nah, cara deteksinya gimana? Pahami aktivitas sehari-hari sama keluarga. Ini powerful banget. Pastikan dia orang baik, nggak banyak masalah. Jangan sampai dia ternyata punya masalah keluarga, dibuang ke kantor. Ah, wassalam nanti. Capek kita. Nah, yang ketiga, ya kan, ini masih pertanyaan yang sama ya. Cara sederhana mengetahui attitude seseorang, ya kan? Tadi kan kita tanya, deskripsikan diri Anda dalam 3 kata, gitu kan? Nah, kita gali aja kenapa dia pilih kata itu. Katakanlah dia ngomong disiplin, sedisiplin apa sih? Gitu. Dia ngomong kreatif, sekreatif apa sih? Dia ngomong visioner, sevisioner apa? Dari sana kita bisa mengukur attitude-nya seberapa dalam.
Jadi deskripsikan diri Anda dalam 3 kata itu biasanya udah otentik ya. Cuman kalau digali lebih dalam lagi, kita perdalam tentang attitude-nya dia. Perkataannya itu kita tanyain lagi. Menurut dia kayak gimana? Oke, ya itu tips sederhana untuk memahami apakah orang ini attitude-nya aman atau tidak aman. Termasuk memahami kira-kira attitude-nya cocok nggak dengan perusahaan kita. Gitu. Nah, baru nanti belakangan tanya skill kan gitu. Silakan, semoga menjawab. Silakan jika ada pertanyaan lain. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung aja boleh disampaikan melalui room chat atau bisa langsung on mic. Oke, ada pertanyaan yang berikutnya ya. Ya, ini pertanyaan dari Widasari Ayu. Mas Riga, kalau ada pilihan laki-laki dan perempuan, lebih baik pilih yang mana? Nah, pilih jadi apa dulu, kan gitu kan? Posisinya apa dulu? Dikembalikan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Ya, mungkin jawaban saya gitu aja ya. Dikembalikan sesuai dengan kebutuhan kita. Terus, Suhati, apakah perlu mengelompokkan ring satu berdasarkan 30 second interview? Oh ya, 30 second interview ya, bukan 30 second question ya. Apakah perlu mengelompokkan ring satu berdasarkan 30 second interview? Enggak sih. Jadi 30 second interview itu berlaku untuk seluruh tim ya. Berlaku untuk seluruh karyawan. Untuk memahami ini ada berapa kesamaan dengan budaya organisasi kita. Ada berapa kesamaan dengan budaya organisasi kita. Gitu. Nah, memang ada kecenderungan, oke, saya garis bawahi. Memang ada kecenderungan, biasanya ring satu minimal ada 2 kesamaan gitu. Ring satu minimal ada 2 kesamaan. Syukur-syukur 3 itu udah bagus banget berarti. Tuh, cuman pastikan nggak cuman attitude-nya aja yang satu frekuensi. Kan pastikan punya skill juga, pastikan punya knowledge juga gitu. Jadi kalaupun contoh misalnya attitude-nya sama, tapi kok skill-nya bermasalah, knowledge-nya bermasalah, ya jangan jadi ring satu gitu. Tetap 3 hal itu harus beda, cuman yang kita prioritaskan adalah attitude. Kalau skill-nya masih biasa aja, tapi punya potensi di develop, nah, mau ngambil pilihan di develop boleh silakan. Di develop boleh silakan. Knowledge-nya masih sedikit, mau di-upgrade boleh silakan. Oke, semoga menjawab ya. Jadi enggak, bukan berarti 30 second interview yang paling fit jadi ring satu, enggak kayak gitu. Ring satu itu berarti attitude, skill, knowledge-nya yang paling bagus semua. Nah, itu yang jadi kita ngomong ring satu. Dan memang siap buat bangun organisasi, siap banget bangun perusahaan, bukan cuma numpang kerja. Oke, semoga menjawab. Pertanyaannya berikutnya. Dari Royha Miska, bagaimana caranya untuk menangani rekan atau staf yang seusia? Sehingga tidak menganggap kita sebagai leader atau SPV-nya ya, Pak. Oke. Ya, mungkin saya parafrase ya. Bagaimana cara menangani rekan atau staf yang seumuran yang tidak menganggap kita sebagai pimpinannya, kan gitu kan. Nah, di sini memang nggak bisa dihindari, dituntut kita harus bisa mengendalikan dia. Dituntut, ya kan? Memang kita harus nunjukin kita punya power, nggak bisa dihindari, gitu kan?
Ada kalanya kita sebagai sahabat, ya kan? Ada kalanya kita sebagai pimpinan fleksibel aja. Cuman begitu kita ngomong kita sebagai pimpinannya, kita harus tegas. Suka nggak suka harus ngikutin instruksi kita. Nah, kayak gitu. Pun itu mungkin teman yang seusia jadi sebel sama kita, ya nggak masalah. Kita kan menjalankan amanah sebagai pimpinan. Tuh, nah, jadi fleksibel, tetap ada fleksibilitas. Ada kalanya kita apa namanya? Kita sebagai sahabat, ada kalanya kita sebagai pimpinannya. Memang kalau dibutuhkan tegas, ya yang tegas. Ya, itu normatif umumnya kayak gitu. Semoga menjawab. Kemudian dari Amri Eka Widayanto. Mas, apakah beda skill dan knowledge? Oke. Contoh pemain bola. Ya. Pemain bola itu berarti dia punya skill main bola. Ya kan? Bisa jadi dia juga punya knowledge. Ya. Teori-teori tentang bermain bola yang benar. Karena bisa jadi ada pemain bola bagus nggak punya teori main bola. Atau contoh, kita sebut misalnya komentator bola. Komentator bola biasanya nggak punya skill main bola, biasanya. Tapi punya knowledge yang bagus. Gitu. Nah, idealnya kita punya skill dan knowledge. Idealnya. Jago main bola, tapi juga jago komen. Atau kalau sebagai pelatih bola, misalnya Guardiola, ya kan Pep Guardiola itu dia dulu mantan pemain bola, punya skill dan punya knowledge nih cara memimpin tim bola gitu. Nah, itu bedanya skill sama knowledge ya. Semoga menjawab. Kemudian dari Nala Jati. Bagaimana cara memberikan kritik atau teguran kepada rekan senior? Nah, di sini memang ada namanya etika dalam kita memberikan kritik. Satu, idealnya kalau ngasih kritik itu tidak di forum, ya, bukan ideal ya, etika ya. Etikanya memang tidak di forum, ngomong personal, itu. Ngasih saran aja, cuman ngomong secara personal. Dua, ngomongnya juga yang santun, yang menyenangkan, gitu. Syukur-syukur bisa pakai data. Karena bagaimanapun kalau orang lebih senior ngerasa ilmunya lebih banyak. Orang yang ilmunya lebih banyak itu biasanya lebih enak diajak diskusi kalau kita punya data. Jangan sampai pakai asumsi. Jangan sampai pakai feeling. Nah, begitu feeling, kita kalah pengalaman, bos. Gitu ceritanya. Jadi ya, normatifnya itu pun juga saya gunakan. Kita ngomong personal, dan kita udah nyiapin data dulu. Jadi kita argumen by data. Itu. Teguran ya, mau negur orang sama. Kan harus ada eh, data dulu kan gitu. Jangan sampai nanti katanya-katanya. Oke, itu cara simpel tapi sampai sekarang menurut saya masih berjalan dengan efektif. Semoga menjawab. Berikutnya, Imam Maliki. Bagaimana jika kita menemukan kemampuan anggota tim lebih dari kemampuan leadernya? Sedangkan attitude-nya sama-sama bagus. Kasih jalur khusus untuk promosi. Ya, kasih jalur khusus untuk dia punya potensi naik level. Nah, silakan diatur aja apakah beda grup ya kan atau beda departemen, silakan diatur. Intinya kasih kesempatan naik level, kasih kesempatan naik level. Ini juga ada kejadian sih di klien yang saya dampingin gitu kan. Jadi ada supervisornya itu skillnya bagus banget. Manajernya ini gak tumbuh-tumbuh. Pertanyaannya, kalau si supervisor ini dibiarkan, dia bisa pindah ke kantor lain. Ya kan? Karena yang ngincer banyak nih. Solusinya apa? Fast track, dikasih project khusus. Gitu. Memang dipisahkan dari leadernya. Karena leadernya posisi juga nggak bisa diturunin, nggak bisa didemosi nih manajernya. Ya dia jalan, ya kan? Cuman B aja, bukan yang top performance gitu. Nah, itu salah satu teknik untuk memastikan ada orang yang punya potensi, dia bisa naik level lebih cepat. Makanya di perusahaan ada istilahnya kan, kalau di corporate MT, Management Training.
ya kan? Atau ada istilah lain ODP, Official Development Program. Itu memang dirancang untuk orang-orang yang sebenarnya punya potensi naik level lebih cepat gitu, fast track. 2 tahun udah jadi asisten manajer. Ya jangan dicampur dengan struktural yang biasa aja, nanti dia jadi biasa aja, nggak kelihatan kinerjanya. Oke, semoga menjawab. Lanjut, pada poin terakhir dari Rilus Basa. Pada poin terakhir yang berbicara tentang filosofi ayam bertelur atau menetas. Contoh yang diangkat adalah alumni di sebuah sekolah. Sebagaimana dijelaskan bahwa kita perlu mengubah pola pikir supaya lebih tertuju pada menetas, sedangkan fenomena yang terjadi berbanding terbalik. Oke, sepakat. Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini, terutama dalam dunia pendidikan? Karena dalam dunia pendidikan secara formal tidak diajarkan tentang pengetahuan praktis berkaitan dengan dunia bisnis dan leadership. Terima kasih. Oke, ya saya asumsikan ini background-nya dari akademi ya, mungkin dari pendidikan. Jadi gini, ya mohon maaf intermezzo ya, itu background dari kucing saya. Jadi saya lanjutkan. Jadi kalau beresin organisasi nggak bisa dihindari. Nomor 4, oke saya tanya, tadi materi yang keempat apa? Ada yang bisa sampaikan? Materi yang keempat apa? Oke, 4 tadi saya bahas apa? Oke, coba ada yang coba ngetik. Yang keempat, tadi saya bahas apa? Jawabannya di situ. Bagaimana cara kita mengubah individual skill? Yang keempat, bukan yang keempat. Yang keempat. Ini benar. Dari Widasari Ayu, jawabannya benar. Rumus membangun organisasi, ya. Rumus bangun organisasi kan ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan ring 5. Nah, cara kita beresin organisasi ini kami juga melakukan di klien kami. Change management itu yang diubah nomor 1 itu siapa? Ya, silakan ketik. Kira-kira dalam satu organisasi, ya kan, yang diubah pertama kali itu siapa? Diubah pertama kali. Yang kita rukiah habis-habisan, nah ibaratnya kayak gitu. Itu kira-kira siapa? Silakan, ada yang mau coba jawab? Ya, langsung bener ya. Ya, jawabannya udah bener ya. Imamnya, ownernya, ya. Jadi itu jawabannya udah bener. Yang diberesin pertama kali adalah imamnya atau ownernya, pimpinan tertingginya. Selama pimpinan tertingginya bersikuku dengan pemikiran lama, Mbak Salam, susah. Maka yang kita ajak diskusi habis-habisan adalah imamnya. Sampai siap untuk berubah. Kalau siap berubah, imamnya nanti yang ngubah ring 1. Gitu ceritanya. Ring 1 ngubah ring 2 dan seterusnya. Memang nggak bisa change management langsung masuk ke ring 5. Nggak bakal jalan. Oke, itu semoga menjawab ya. Jadi rumus organisasi nomor 1 yang diubah siapa? Leadernya, pimpinan tertingginya. Oke, lanjut. Semoga menjawab. Hendy, apa konsekuensi mempunyai karyawan yang lebih pengalaman dan lebih memiliki skill? Konsekuensinya bisnisnya maju. Nah, bisnisnya maju. Serius. Gitu. Leader digital marketing saya jauh lebih jago dibandingkan saya. Serius. Tim Instagram saya lebih jago dibanding saya. Wong saya nggak punya Instagram. Gitu. Bisnisnya maju. Cuman kalau khawatir ya terus nanti bikin usaha sendiri ya itu rezeki udah diatur gitu aja sih. Take it easy, nggak usah terlalu ribet gitu. Nanti kalau keluar ya udah cari lagi selesai gitu. Ya itu gambaran ya. Di sesi kedua tentang leadership dan ini best practice cara beres-beres organisasi dari perspektif leader gitu. Ya semoga menjawab. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi ketiga, ya pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya, ini dari Nala Jati. Bagaimana cara mengubah budaya atau kultur yang sudah lama menjadi kebiasaan namun tidak membangun? Oke, pertanyaan bagus ya. Nomor 1 berarti mau nggak mau dengan imam kita sepakat budayanya diubah gitu dulu. Nah kalau sepakat budaya diubah, nanti kita ada program internalisasi.
redefinisi budaya internalisasi, di brainwash habis-habisan. Satu organisasi cuma urut dari ring 1 ke ring 2, ke ring 3, ke ring 4 sampai ke ring 5. Tekniknya gitu, bukan yang serempak klasikal semua langsung dirubah. Enggak. Pasti dari pimpinan dulu. Imamnya sepakat diubah, ring 1 diubah, ring 2 diubah, itu nanti ke bawah berubah sendiri. Tapi selama di atas ada yang nggak mau berubah, nggak mungkin lanjut ke level di bawahnya, nggak mungkin. Ring 2-nya ada yang resisten, di ring 2-nya opsinya diberesin sampai selesai atau diganti. Pilihannya cuma itu aja. Ya, semoga pertanyaan terakhir dari Pak Nala tadi menjawab sesi kedua ini tentang leadership ya. Jadi leadership itu sebenarnya nggak susah-susah amat, cuman harus konsekuen ya, punya integritas sesuai dengan apa yang kita sampaikan, kita jalankan, siap jadi role model, udah gitu aja. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi ketiga, materinya akan lebih menarik. Insya Allah ada handout-nya ya. Jadi kalau leadership memang saya biasanya lisan, materi ketiga menggabungkan antara sistem dan leadership. Nah, gini. Gimana sih cara gabunginnya? Konkret yang itu bisa langsung kita pakai di organisasi kita insya Allah. Sementara itu, mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah ketemu di sesi ketiga. Waktu tempat saya kembalikan ke Mbak Eka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ringga atas penyampaian materinya yang luar biasa dan juga penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga yang diajukan oleh partisipasi kami yang sangat aktif itu. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengikuti webinar series ketiga yang akan dilaksanakan pada 30 November 2023 yang di jam yang sama yaitu jam 19.30 dengan materi yang sangat menarik juga tentang bagaimana cara menggabungkan antara sistem dan juga kaderisasi. Nah, Bapak Ibu juga boleh sekali untuk mengajak rekan dan timnya juga agar perusahaan Bapak Ibu nih bisa menjadi kandang jago nih, bukan jago kandang aja gitu. Oke, dan juga jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk mendaftar workshop eksklusif yang akan diadakan pada 19 dan juga 20 Desember 2023 yang akan diadakan secara yang akan diadakan secara offline di Bogor. Untuk Bapak Ibu yang merasa capek jadi Superman di bisnisnya dan ingin mengubah bisnisnya menjadi scale up dan juga autopilot, ini workshop cocok banget untuk Bapak Ibu ikuti. Dan benefitnya juga banyak sekali, diantaranya bisa mendapatkan eksklusif modul, konsultasi gratis, sertifikat resmi, dan juga tentunya akan bisa menjalin relasi dan juga koneksi dengan para pebisnis atau pengusaha hebat lainnya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu juga yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Kafah Consulting dan juga Asa Consulting, bisa langsung mengunjungi laman website yaitu kafahconsulting.com dan juga asaconsulting.id. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa adakan sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Tim operator boleh didokumentasikan. Oke, boleh Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dulu untuk on cam. Tim operator apakah sudah siap? Oke, baik. Boleh ya, tunjukkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, malam Jumat ini kita isi dengan kegiatan yang insya Allah produktif, positif, dan juga berkah ya Bapak Ibu. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ringga atas pemaparan materinya sangat luar biasa juga. Kita bertemu kembali di minggu depan ya Bapak Ibu untuk webinar series ketiga. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengikuti webinar series ketiga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, ketemu lagi Mas Ringga. Terima kasih.